Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Linda Wulandari. Nah, di sini saya akan sedikit memaparkan materi mengenai polimer. Adapun pokok bahasan yang akan dibahas adalah pengertian dari polimer itu, bentuknya, serta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih polimer itu? Polimer berasal dari bahasa Yunani dan terdiri atas dua buah kata, yaitu poli dan meros. Poli memiliki arti banyak, sedangkan meros memiliki arti unit atau bagian. Pengertian dari polimer adalah suatu senyawa yang terdiri atas molekul-molekul yang besar. Molekul-molekul yang besar itu biasanya disebut dengan makromolekul. Makromolekul ini berarti adalah gabungan dari banyaknya bagian atau unit tersebut. Polimer disusun oleh monomer. Nah, monomer-monomer ini akan berkumpul sehingga bisa membentuk suatu polimer. Pokok bahasan yang kedua adalah bentuk dari polimer. Polimer memiliki beberapa macam bentuk, di antaranya adalah berdasarkan sifatnya. Yang pertama, polimer rantai lurus dengan lipatan acak. Dapat kita lihat pada gambar bahwasannya polimer ini hanya mempunyai satu rantai, namun terlipat secara acak. Yang kedua, polimer rantai yang bercabang. Sama halnya dengan polimer rantai lurus dengan lipatan yang acak, polimer ini memiliki gugus kecil yang terikat pada rantai induknya. Yang ketiga, ada polimer yang berikatan silang di antara rantai polimernya. Polimer ini mempunyai ikatan di antara rantai polimernya. Pada polimer rantai lurus dengan lipatan acak, serta polimer rantai yang bercabang, keduanya memiliki sifat termoplastik, yaitu mampu meleleh jika dipanaskan dan mampu dibentuk pada saat panas. Sedangkan polimer yang berikatan silang di antara rantai polimer bersifat termoset, yaitu tidak akan leleh saat dipanaskan dikarenakan tahan oleh panas. Nah, bentuk polimer yang kedua ada bentuk polimer berdasarkan monomer. Bentuk polimer ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada homopolimer. Polimer bentuk homopolimer ini hanya terdiri atas satu monomer sejenis saja. Dan yang kedua ada copolimer. Polimer ini tersusun atas lebih dari satu monomer yang tidak sejenis. Nah, berdasarkan cara penyusunannya, copolimer masih dibagi menjadi tiga bagian, yaitu copolimer acak, copolimer berurutan, dan copolimer blok. Copolimer acak merupakan copolimer yang punya sejumlah satuan berulang yang berbeda dan tersusun secara acak dalam rantai polimernya. Yang kedua, copolimer berurutan, copolimer yang punya beberapa kesatuan ulang yang berbeda-beda dan tersusun secara bergantian dalam rantai polimernya. Dan yang terakhir ada copolimer blok, copolimer yang punya suatu kesatuan berulang dan berseling-seling dengan membuat blok-blok tertentu dalam rantai polimernya. Selanjutnya ada polimer berdasarkan asal-usulnya. Berdasarkan asal-usulnya ini, polimer dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada polimer alami. Polimer alami adalah suatu polimer yang terbentuk secara alami tanpa adanya campur tangan dari manusia. Contohnya ada karet alam yang bersumber dari getah pohon karet, protein yang bersumber dari wol, amilum bersumber dari beras, dan selulosa bersumber dari kapas. Yang kedua ada polimer sintesis. Jenis polimer yang dibuat melalui adanya campur tangan manusia. Di antaranya adalah polietilena. Polietilena ini adalah suatu bahan plastik yang digunakan sebagai kemasan atau wadah minuman atau suatu barang yang sifatnya cair. Contohnya adalah botol minuman yang terbuat dari plastik. Yang kedua ada polipropilen yang merupakan suatu bahan plastik yang digunakan sebagai tempat kemasan atau wadah makanan kering maupun snack. Contohnya adalah kantong plastik. Yang ketiga ada PVC yang merupakan bahan plastik yang keras, kaku, dan mudah rusak. Contohnya adalah pipa pralon.
Keempat, ada teflon, bahan yang bersifat pulet, tidak mudah terbakar, dan mampu melumasi dirinya serta tidak menempel. Contohnya adalah panci anti lengket. Dan yang terakhir ada polistirena. Polistirena ini adalah suatu bahan yang mempunyai sifat termoplastik, transparan alami yang tersedia dalam bentuk padat ataupun bahan busa yang kaku dan mampu mencair pada suhu yang lebih tinggi. Contohnya adalah styrofoam. Tentunya, dalam penggunaan polimer di kehidupan sehari-hari memiliki dampak positif dan negatifnya. Dampak positifnya adalah polimer yang dapat digunakan sebagai sarana alternatif manusia untuk memudahkan kehidupannya dalam kehidupan sehari-hari. Dampak negatifnya dari penggunaan polimer ini yaitu yang pertama, dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Gas beracun yang dihasilkan dari pembakaran sampah plastik bersifat karsinogenik, yang berarti gas tersebut mengandung zat yang mampu menyebabkan pertumbuhan sel kanker. Yang kedua, kantong plastik pembungkus makanan mampu mengeluarkan racun jika terkena panas. Dan yang ketiga adalah plastik yang sulit terurai akan merusak kesuburan tanah dan merusak ekosistem air di sekitarnya. Nah, tentunya kita sebagai manusia harus bijak ya dalam penggunaan polimer di kehidupan sehari-hari. Berikut ini beberapa solusi untuk mengurangi dampak negatif penggunaan polimer. Yang pertama, menggunakan kemasan makanan berbahan polimer sintesis yang lebih aman, yaitu yang memiliki kode food grade. Plastik yang tergolong dalam food grade tidak bereaksi dengan bahan makanan. Dapat dilihat pada gambar yang terlampir. Untuk kode nomor 1, 2, 4, dan 5 dapat direkomendasikan untuk membungkus suatu makanan ataupun minuman. Namun untuk penggunaan polyethylene terephthalate dan high density polyethylene dianjurkan digunakan sekali pakai ya, karena penggunaan lebih dari satu kali pemakaian dapat menyebabkan meningkatnya resiko pertumbuhan bakteri. Selanjutnya, kode nomor 3 dengan jenis polimer polyvinyl klorid sulit didaur ulang dan dianggap berbahaya. Oleh karena itu, sebaiknya jenis polimer ini dihindari pemakaiannya. Kode 6 dengan jenis polystyren, penggunaannya sebaiknya dihindari juga karena senyawa ini diduga bersifat karsinogen. Dan yang terakhir ada wadah dengan kode 7 terbuat dari berbagai jenis plastik sehingga penggunaan wadah dengan kode ini tidak disarankan. Solusi berikutnya adalah senyawa organik yang tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme tidak disarankan untuk dibakar karena akan sulit untuk diuraikan kan, dan asapnya juga mampu untuk mengganggu kesehatan manusia. Sampah atau senyawa organik ini dapat dipotong-potong lebih kecil, kemudian dikubur di dalam tanah. Yang ketiga adalah menerapkan 3R, yaitu mengurangi pemakaian, penggunaan kembali, dan mendaur ulang jenis polimer tersebut. Nah, berikut merupakan beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.